Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Bagaimana kabar Bapak Ibu di hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya 38 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sudah sering mendengar lagu dari Gita Bhakti 300 dengan judul Kepadamu Ku Berdoa. Lirik lagunya dalam gambar yang akan saya tampilkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, lagu ini mengajak kita untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan di dalam doa. Tanpa Tuhan semuanya tak akan berarti. Berdoa menjadi salah satu cara kita berserah. Kita menyampaikan segala isi hati kita kepada Tuhan, baik itu keluh kesah, kebahagiaan, keinginan atau harapan kita. Kita harus berdoa dengan setulus hati kepada Tuhan. Dalam bacaan kita juga pada hari ini, Raja Hizkia jatuh sakit dan hampir meninggal. Tetapi dia berserah penuh kepada Tuhan di dalam doa. Dia mengharapkan agar dia boleh kembali pulih. Tuhan menjawab doa Hizkia dan mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan pesan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Hizkia merupakan raja ke-12 kerajaan selatan atau Yehuda. Nama Hizkia berarti Tuhan kekuatanku. Hizkia melakukan pembaruan keagamaan dan perlawanan yang gigih terhadap kerajaan Asyur. Dia menjadi raja Yehuda pertama yang menghancurkan kuil-kuil penyembahan dewa-dewi Kanaan. Dia membuka kembali pintu-pintu bait Allah yang telah ditutup oleh ayahnya di Yerusalem. Selain itu, Raja Hizkia menyingkirkan berhala-berhala orang Asyur yang ditempatkan ayahnya di dalam bait Allah. Dan juga dia menghancurkan ular tembaga yang ditegakkan Musa di gurun, sebab umat Israel sudah menyembahnya. Raja Hizkia juga mempersiapkan Yerusalem untuk berjaga-jaga terhadap serangan berikutnya, karena Sargon II yang telah menaklukkan kerajaan utara merebut kota Asdod. Tidak lama sesudah peristiwa-peristiwa itu, kalau kita melihat pada pasal yang ke-38 ini, menceritakan tentang Raja Hizkia yang sakit parah dan hampir meninggal. Pada ayat-ayat pertama pasal ini diceritakan bahwa Nabi Yesaya berkata kepada Hizkia bahwa dia akan mati. Dia tidak akan sembuh lagi. Tetapi Hizkia berdoa kepada Tuhan bahwa dia telah hidup di hadapan Tuhan dengan setia dan dengan tulus hati. Dan dia telah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Setelah berdoa, dia pun menangis. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya bahwa Tuhan telah mendengar doa dan melihat air mata Hizkia. Tuhan akan memperpanjang hidup Hizkia 15 tahun lagi dan melepaskan dia dan juga Yerusalem dari tangan Raja Asyur, dan Tuhan akan memagari kota itu. Yesaya menyuruh hamba-hamba raja melumatkan bubur buah ara untuk luka raja, dan Hizkia pun sembuh. Kalau kita melihat bersama bacaan kita ini, termasuk dalam karangan Hizkia sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Nyanyian Hizkia ini mirip dengan sejumlah mazmur
ucapan syukur atas pertolongan Allah, di mana Hizkia berserah penuh kepada Tuhan ketika dia sakit parah. Dia mengutarakan apa yang dia rasakan, dan dia mengharapkan kesehatan, mengharapkan kesembuhan dari Tuhan. Lalu Tuhan menjawab doa Hizkia dengan mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan pesan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita mau belajar untuk menjadi seperti Raja Hizkia. Di dalam kenyataan yang menyakitkan bahwa dia sakit parah, tetapi dia berserah kepada Tuhan di dalam doa, dan Tuhan menjawab doanya. Hizkia juga merupakan raja yang setia kepada Tuhan dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Saat ini saya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua pun berada dalam kenyataan bahwa kita hidup di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Tentu kita merasa khawatir, kita takut, apalagi di berita dan juga di media sosial banyak kita melihat keluarga-keluarga yang berduka. Bahkan keluarga kita sendiri yang merasakan duka karena kehilangan orang yang sangat kita kasihi. Kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya masih ada dalam kuasa dan kendali Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan di dalam doa dengan setulus hati. Jangan ragu atau bimbang menyampaikan apa yang kita rasakan ataupun apa yang kita harapkan kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita seturut dengan kehendak-Nya. Dan Tuhan sudah merancangkan masa depan yang terbaik bagi kehidupan kita. Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.